Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali berkumpul untuk beribadah di rumah Tuhan. Setelah kita beberapa hari ini bekerja, dan maka hari ini kita bersama akan mengambil waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui penyembahan kita, sebab Dialah yang layak untuk disembah. Mari Bapak Ibu, saya minta untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita awali ibadah kita dengan bersama mengucapkan ayat fortum kita bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjaga langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama mendengar pujian kepada Tuhan yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Mari kita bersama datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur dan mengucapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama pujian kepada Tuhan.
selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, bagi setiap kita yang mengampuni dosa dalam Tuhan, kita diberitakan anugerahnya, kepada kita diberitakan anugerah Tuhan. Kita bersama membacakan ada dalam ayat Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 bersama-sama. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Engkau akan makan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingnya kamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari saya berdiri kembali. Karena kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, marilah kita menerima perdamaian dari Tuhan dan kita bersamakan menyambut pujian. Dengan sebelumnya kita akan berjabat tangan di depan tangan kita dan katakan damai Kristus besertamu. Bersama-sama kembali memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian Terima Sukacita Surga. Mari bersama-sama. Dari jiwa,
Selamat kita sudah menyanyikan nama Tuhan. Ini juga saatnya kita akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama hati dan pikiran kita kita menggunakan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian. Kuasamu terlebih besar.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita satukan hati kita sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Bapa Surgawi, Allah yang rahmani, Allah yang tidak sekalipun meninggalkan perbuatan-Mu yang ajaib atas kami semua. Kau yang senantiasa mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Tuhan, kami diberikan kehidupan, diberikan nafas, berkat kemurahan dan terlebih sukacita. Pada hari ini kami boleh datang untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan biarlah Bapa, setiap pujian dan penyembahan boleh menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Dan terlebih Bapa, senantiasa setiap hari Tuhan mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pikiran kami, perkataan kami, dan terlebih perbuatan kami, dan terlebih Tuhan iman kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang sebentar akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan, tetapi Tuhan akan melengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh menerima setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan dengan sederhana. Dan biarlah lewat firman Tuhan semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus, bertambah iman dan percaya. Pimpin hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan disampaikan biarlah boleh jadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami, sebab kami semua siap untuk mendengar. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Shalom. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya biasanya seringnya pakai mikrofon. Kali ini saya serasa jadi pilot pesawat terbang ya Pak. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul. Ini kali yang kedua kalau nggak salah ya. Kami hadir di Jemaat Pak Paulus dan Ibu di tempat ini bulan Desember lalu kalau nggak salah ya. Dan ya, hari ini diberikan kesempatan lagi untuk sama-sama bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kekasih. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat tadi nama saya Christian Graha, itu nama pendek ya. Nama panjangnya Christian Graha Daniel Agus Purnama Kaidun. Nama panjangnya ya. Ya. Jadi cukup Christian Graha saja atau Pak Kris ya, karena kepanjangan sampai nama saya di kantor itu dipotong ya. Christian N. Ya, dan ya bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan semoga kita dalam keadaan yang sukacita. Amin. Dari tadi dengar lagu memang luar biasa ya. Tadi pagi juga kami diskusi dengan Ibu Gembala. Oh ya, rasanya kurang pas ya kalau tidak memperkenalkan. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri. Oh ya, saya bekerja di sebuah perusahaan retail. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Toserba Jogja. Nah, itu Toserba Jogja Group. Nah, itu saya melayani di sana. Dan saya tidak sendiri, saya juga bersama-sama dengan istri saya. Mungkin boleh? Bapak Ibu izin ya, saya kalau di rumah biasanya manggilnya Hani ya. Jadi saya nggak manggilnya Mami. Kadang-kadang manggilnya Mami, tapi saya manggilnya Hani. Dan ada juga Bu Gemtina hari ini, mungkin sudah tidak asing ya. Ya, sudah jadi. Dan kami juga membawa saudara kekasih kami ya, Jenis dan Yair, silakan. Ya, kami berangkat kemarin sore. Kalau saya bawa kendaraan tipenya tipe keong ya. Jadi dari Tegal sampai perbatasan mana itu 4 jam. Jadi istri saya bilang, kok gantiin. Dan dia bisa mangkas waktu tempuh dengan sangat cepat ke tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya minta izin. Biasanya kalau saya di kantor yang melayani teman-teman,
menyampaikan materi itu biasanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, istirahat 1 jam. Jadi saya izin andai kata hari ini kita jam 8 sampai jam 4 sore. Siap Bapak Ibu? Siap, kok aja nih udah. Aduh. Ya tapi Bapak saya dikasih waktu berapa jam Pak? Ya 35 menit. 35 menit ya. Ya semoga hari ini pas 35 menit ya, bukan jadi 3,5 jam. Ya Bapak Saudara, ya kita coba merenungkan ya. Pernahkah kita mengalami kejadian dalam hidup yang nampaknya aneh, tetapi membawa sebuah kebaikan? Ya, misalkan begini, di sekitar kita tadi saya lihat di kebun Bapak Gembala ini, di belakang ada kebun, dan di sekitar kita ini ada sawah-sawah ya. Nah, biasanya sawah ini sebelum ditanami biasanya harus dicangkul atau dibajak ya. Ya pokoknya tanahnya dibolak-balik, dan Bapak Ibu kalau tanah dibolak-balik kelihatannya rapih atau rapih? Kacau ya, tanahnya dibolak-balik dari yang dalam ke atas, yang atas ke dalam, dan nampaknya keadaannya jadi kacau, dan keadaan tanah itu sepertinya rusak gitu. Dan itu merupakan sebuah proses ya, sebuah proses yang pada akhirnya sawah tersebut siap untuk ditanami. Jadi sepertinya dirusak dulu, kotor, taninya juga mungkin belepotan. Tujuannya agar bisa ditanami dan kemudian bisa panen, bisa menghasilkan. Nah kalau di sini utamanya apa Bapak ya? Pertaniannya, padi ya. Padi, jagung, ya sama, mungkin kebun juga sama ya, dirusak dulu. Nah demikian juga Bapak Saudara, kadang-kadang Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita kurang lebih dengan cara yang sama, tidak seperti yang kita pikirkan. Bahkan kadang-kadang bertentangan dengan logika kita sebagai manusia. Tetapi justru disitulah, di dalam kondisi yang tidak seperti yang kita pikirkan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Seringkali mungkin kita juga mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dalam kehidupan kita yang nampaknya mustahil, tetapi ternyata itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sudah menyiapkan satu renungan ya, yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ya, kita akan sama-sama bacakan. Ya. Biar kita lebih semangat lagi Bapak Saudara ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ya Bapak Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya beri judul, semoga ini bisa dipahami oleh kita semua ya. Mungkin istilahnya cukup unik, yaitu paradoks kekristenan ya. Hal-hal yang nampaknya terbalik di mata dunia atau di mata kita sebagai ya manusia biasa, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran rohani yang dalam. Dan sekarang kita akan bersama-sama melihat beberapa kebenaran firman Tuhan tentang paradoks atau sesuatu yang bertentangan namun mengandung kebenaran dalam kehidupan orang percaya. Saudara, hal yang sebentar akan saya sampaikan ini mungkin terbalik di mata dunia, tetapi sesungguhnya disitulah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang besar dinyatakan kepada kita. Ya mungkin saya sedikit mengulang tadi ya, apa yang sudah sama-sama kita baca tadi.
dari 2 Korintus 9 sampai yang ke-10. Mungkin saya lewat saja karena tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, apakah yang bisa kita pelajari ya, atau poin-poin apa saja yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Di sini dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab apabila aku lemah, maka aku kuat. Unik ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, bagaimana mungkin kita lemah tapi disebutnya kuat? Lemah tetapi kuat, ini kan sesuatu yang bertentangan ya. Biasanya kalau orang kuat itu sanggup menanggung segala sesuatu, tetapi justru di sini Rasul Paulus terbalik. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu paham ya kisah-kisah sebelumnya, Rasul Paulus minta kepada Tuhan supaya kelemahan yang ada di dalam dirinya itu Tuhan angkat. Bahkan sudah berdoa sampai berapa kali kalau nggak salah ya, 3 kali kalau nggak salah. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Tapi pemikiran saya Paulus berdoa mungkin bukan cuma 3 kali, tapi mungkin berulang-ulang minta supaya Tuhan, tolong Tuhan angkat kelemahan saya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Rasul Paulus kurang apa pelayanannya, tetapi Tuhan bilang cukup. Nah, tetapi yang ajaib adalah justru dengan kelemahan tersebut Rasul Paulus bisa memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan hari ini kita kenal. Jadi justru di dalam kelemahanlah di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kuat, pada umumnya kalau kita kuat, kita biasanya mencari jalan sendiri, bukan ya? Tetapi kita ketika dalam keadaan lemah, baru kita minta pertolongan Tuhan. Dan kebanyakan ketika kita merasa cukup uang kita, amin, cukup harta kita, cukup jaminan kita, nah kita merasa kuat. Nah kadang-kadang kita merasa ya saya tidak butuh Tuhan, semuanya sudah bisa terpenuhi. Tetapi di sini tidak demikian. Justru dalam kelemahanlah Tuhan di sana dinyatakan kekuatan. Apa yang bisa kita coba pelajari Bapak Ibu ya? Ada 3 poin yang sama-sama kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kesana ya. Maaf Bapak Ibu ya. Yang pertama, kuasa Allah sering bekerja dengan cara yang tidak masuk akal secara manusia. Nah ini sering tidak masuk akal secara manusia. Ya, kalau kita mau baca di Yesaya 55 ayat yang ke-8, firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara, dalam dunia kebanyakan kita semua berpikir semuanya harus masuk akal, ya. Tetapi seringkali Tuhan menggunakan berbagai cara yang kadang-kadang di luar logika kita. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Saudara, ada sebagian orang yang pada akhirnya berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan, atau bahkan tidak lagi mau mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Contoh, kan Tuhan berkuasa, tetapi jadi manusia. Bahkan disalibkan, bahkan matilah. Tidak masuk akal. Masa kita menyembah Tuhan yang mati? Nah kadang-kadang ini menjadi tantangan iman kita. Semuanya harus serba masuk logika. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Contoh sederhana ya. Kita lihat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka dibawa keluar, kemudian lewat ke padang gurun, padang pasir, dan mereka akan dibawa ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan.
Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Ada satu kejadian di mana ketika mereka sudah siap untuk keluar jalan dan mereka harus menyeberangi sebuah laut, ya, ada laut yang harus mereka seberangi. Secara logika ini Tuhan bagaimana ya? Kan katanya ingin bawa kita ke tanah perjanjian, tapi kok malah kita harus nyebrang laut. Kira-kira kurang lebih waktu itu bangsa Israel jumlahnya kurang lebih 2 juta. Bapak Ibu Saudara, kalau jumlahnya 2 juta, kira-kira berapa banyak perahu yang harus disiapkan untuk menyeberang? Nggak masuk logika kan ya? Tuhan ingin bawa bangsa Israel 2 juta, tapi nggak disiapkan perahu, tapi disuruh pergi. Nah ini nggak masuk logika. Bagaimana mungkin kita bisa pergi ke negeri yang dijanjikan sementara perahu saja tidak disiapkan? Harus nyebrang pula, ada anak-anak, ada hewan dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah sampai laut, itu kan sedang bergumul ya. Bagaimana menyeberang? Bagaimana sampai? Nah, kemudian ceritanya kan Fir'aun itu berubah pikiran dan diputuskan akhirnya dengan pasukannya mereka ingin bangsa Israel kembali ke Mesir untuk jadi budak kembali. Nah, Bapak Saudara, sudah di sini laut ya, katakanlah ini laut. Nyebrang aja susah, gak ada perahu. Di belakang ada tentara Fir'aun. Bapak Ibu, maju kena laut. Kalau mundur jadi kayak film Dono Kasino, maju kena mundur. Mungkin pernah nonton ya, ada film zaman dulu, cuman saya remaja. Maju kena, mundur kena. Tetapi Tuhan bilang tetap seberangi. Aduh, ibaratnya kita begini Bapak Ibu, di depan ada masalah yang sudah kebayang bakal kita hadapi. Di belakang masalah yang kita hadapi belum juga selesai, sudah ada masalah di depan. Bapak Ibu, kalau di belakang dikejar masalah, di depan siap menghadapi masalah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana rasanya? Di depan kena masalah, di belakang kena masalah. Sudah barang pasti panik ya, tetapi kita sama-sama lihat ya Bapak Saudara, perjalanan bangsa Israel. Semoga ini bisa berfungsi, Mas Megas. Oh, ke sana ya. Karena saya pikir terminalnya di sana. Ini dia ceritanya. Ya, Musa mengajak bangsa Israel untuk menyeberang. Tetapi inilah yang terjadi ya Bapak Saudara. Inilah yang terjadi bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Semoga bisa ya. Kalau nggak kesini kesana lagi. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, ini Fir'aun siap-siap mengejar orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir ya, dari perbudakan. Dengan sekian banyak pasukannya, sementara orang Israel sekian ratus tahun di Mesir tidak biasa berperang atau tidak pernah berperang. Sementara yang mengejar mereka adalah pasukan yang terlatih bersama dengan rajanya. Ini Yosua dan Kaleb. Mereka terjebak. Ya, situasi sering kali juga kita terjebak dengan berbagai masalah. Mungkin bukan hanya di depan, bukan hanya di belakang. Mungkin depan, belakang, kiri, kanan, depan, atas, bawah. Dan secara manusia ini sesuatu yang tidak mungkin. Di depan terbentang laut yang sekian dalam, jauh, dan di belakang mereka ketemu dengan pasukan Mesir yang tidak mungkin untuk dilawan. Tetapi kan akan lihat ya, siapa yang akan mengatasi masalah ini. Maju nggak bisa, mundur juga bahaya.
Ya, kadang-kadang di tengah-tengah masalah kita menyalahkan ya. Menyalahkan pemimpin di sini, menyalahkan Musa. Mungkin kita juga menyalahkan Tuhan. Tadi pagi kita ngobrol ya, bukan tentang iman. Bahkan di sini Firaun mengejek Tuhannya orang Israel tidak bisa berperang. Secara logika manusia, kejadian ini adalah akhir hidup bangsa Israel, sudah selesai. Nggak ada jalan keluar. Tetapi ada juga orang yang mengingatkan, dengarkan Musa. Dan sebagai wakil Tuhan, dengarkan. Tapi kita bisa lihat ya, yang melawan bukan Musa, bukan bangsa Israel, tetapi Allah sendiri yang turun tangan. Dan ketika turun tangan, tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Bahkan yang katanya Firaun sebagai dewa, dia menganggap dirinya dewa. Tuhan akan bertempur untuk kita. Kita juga boleh belajar sama-sama menyaksikan kuasa Tuhan. Bapak saudara, ini pelajaran juga buat kita ya. Ketika kita mengangkat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk kita. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against the God. Better to die in battle with a God that live in shame. Mereka bisa. Bapak saudara, kalau sekarang kita renungkan, masuk akal, laut bisa terbelah, sangat-sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang ini hanya sebuah dongeng, hanya sebuah cerita. Tapi kita beriman bahwa ini adalah firman Tuhan, sesuatu yang benar-benar terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi juga kepada setiap kita. Ya. Kita nggak tahu juga ya, dengan 2 juta orang harus nyebrang sekian banyak, berapa lama. Tapi inilah yang terjadi dengan masalah yang mengejar mereka. Masalah di depan, laut sudah ditangani. Masalah yang di belakang, yang mengejar, Tuhan yang tangani.
Siapa yang percaya kepada kekuatan Tuhan? Semoga cukup jelas ya. Ya, ini masalah yang mengejar mereka. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ini filmnya 3 jam, jadi cukup 5 menit. Nanti kalau 3 jam Bapak Ibu kita jadinya nonton bareng ya. Bukan ibadah, jadi nobar. Tapi nanti Mas Vegas kalau menonton bareng kita sama-sama ya. Dengan jemaat 3 jam. Masalah di depan Tuhan singkirkan, masalah yang di belakang Tuhan tenggelamkan. Ya, secara logika ini akhir cerita, tapi justru saat itu Tuhan yang menyatakan kuasanya dengan cara yang di luar akal. Tadi pagi kami diskusi, Jenis, saya dan Bu Gem, kami bicara tentang iman, Pak Gem. Izin Pak Gem ya, jangan cemburu ya. Istri saya juga. Karena tadi pagi kami diskusi tentang iman. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah, entah masalah apapun. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Rata-rata kan di sana Bapak Ibu ya, keluarga, kesehatan, dan keuangan. Secara logika kadang-kadang kita pikir, aduh masalah di belakang aja belum selesai, di depan sudah nunggu masalah. Aduh Tuhan bagaimana? Ada yang ngejar-ngejar, di belakang nagih-nagih ya, di depan ada juga yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Dan nampaknya itu tidak mungkin. Tapi kami kemudian ngobrol, bagaimana tadi Bogem kasih satu clue ya, bagaimana kita punya iman. Inilah iman yang Tuhan kehendaki, iman yang tadi sesuai dengan lagunya ya. Bagaimana kita tetap bersukacita, tetap kuat dalam keadaan apapun. Itu yang Tuhan inginkan. Iman yang tetap menang dalam keadaan apapun. Amin. Saya tetap beriman walaupun saya menghadapi berbagai masalah. Tetapi Bogem sampaikan, Pak Kris, itu tidak mudah. Kadang kita ngomel, aduh Tuhan, saya kan sudah hidup dengan benar, saya juga orang yang melayani Tuhan, saya juga taat, tetapi kenapa masalah kok tidak kunjung selesai? Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua bahwa seringkali Tuhan bisa bekerja lewat berbagai macam yang kadang-kadang tidak masuk akal secara manusia. Contoh sederhana Bapak Ibu ya. Kami waktu itu saya bertugas melayani di Majenang. Nah, Majenang itu kalau kata teman-teman itu areanya area cadas, Pak, batu cadas. Jadi kalau mau menggali omset, menggali penjualan itu sangat sulit. Jadi di tengah-tengah kondisi tersebut saya harus melayani, memimpin di sana, dan bagaimana pimpinan minta supaya kami bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Dan yang terjadi adalah ada seorang tua yang dia menawarkan, Pak Kris, mau tokonya rame? Pak Kris, mau supaya toko pesaing jangan dilewatin oleh orang untuk beli? Saya kasih tahu caranya. Bapak puasa sekian lama, Pak, ini kalau kita mungkin ini ayatnya ya. Ini ayatnya saya baca, aduh tulisan apa ini yang terbalik begitu. Biar toko Bapak rame katanya. Biar nanti kan kalau tokonya rame, nama baiknya kan bagus ya, Bapak bisa naik pangkat. Biar toko pesaing juga gulung tikar.
Tapi bersyukur saya tidak mengambil itu. Ya, biar apa adanya saja, dan bersyukur kami diberikan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan toko supaya bisa sesuai harapan, dan berkat kemurahan Tuhan 3 tahun bisa tercapai dengan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ada cerita lain ya, cerita lain. Mungkin kisah yang lain agak gelap mungkin ya. Ini kisah Gideon. Gideon harus melawan sebuah pasukan yang berjumlah 135.000 orang kalau nggak salah ya, 135.000 orang. Dari sekian ribu orang Israel disaring sampai ketemunya 300 orang. 300 orang Bapak Ibu harus melawan 135.000 orang. Kira-kira masuk akal nggak Bapak Ibu? Masalah banyak ya. 300 sedikit, tapi ngelawan sekian ratus ribu. Mungkin sekali sapu selesai yang 300, tapi yang terjadi Tuhan sendiri yang akan berperang. Dan 120.000 selesai, habis 15.000 ditawan. Dan kira-kira mau putar lagi filmnya panjang ya, jadi nggak usah ya. Kita cukup dengarkan saja. Dan ternyata Bapak Saudara, kuasa Tuhan itu tidak tergantung kepada keadaan. Dia sanggup, kalau tadi sanggup membelah laut, dia juga sanggup memberikan kita jalan keluar. Dia akan bukakan kita jalan keluar, seperti Tuhan membuka air laut tadi. Tugas kita adalah cuma satu ternyata, percaya dan taat. Percaya dan taat, itu saja. Jadi kunci pertama ketika kita menghadapi masalah, percaya dan taat. Ikut maunya Tuhan. Kalau ikut maunya manusia, tadi mungkin saya sudah ambil tulisan-tulisan tadi ya, terus saya tempel di toko gitu ya, di tiap pintu supaya laris ya. Pakai apa Pak Gem? Laris. Ya. Atau kalau yang pingin jodoh pakai biar dapat jodoh, bukan penglaris ya kalau jodoh mungkinnya, pemikat mungkin ya. Gak usah ya Bapak Saudara ya, gak usah pakai yang gitu-gitu. Nah yang kedua, ini kadang-kadang jadi kita belajar jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan pikiran kita, walaupun nampaknya aneh, bin ajaib ya. Yang kedua, masih ada waktu ya Pak Gem ya. Nah yang kedua, iman sejati melihat melampaui logika dunia. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu sebetulnya bukan sebuah penolakan terhadap akal, tetapi melampaui akal manusia. Seringkali begini, lihat dulu baru percaya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa di dalam kepala kita ini ada organ yang namanya otak? Percaya. Bapak Ibu pernah lihat nggak otaknya? Tapi percaya. Lo kan belum pernah lihat. Bapak Ibu percaya kan di kepala kita ada otak? Iya percaya. Apakah sudah pernah melihat? Belum. Tetapi percaya. Itulah iman. Walaupun aduh Tuhan, di depan saya ada masalah. Tuhan bagaimana solusinya? Tuhan bagaimana jalan keluarnya? Tuhan, saya ingin melihat segepok uang supaya masalah saya ini selesai. Tuhan, saya kepingin punya segenggam emas dan berlian supaya masalah ekonomi saya selesai. Baru saya mau percaya sama Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar, kita percaya dulu, dan baru kita akan melihat. Sama seperti tadi, kurang lebih sederhana. Kita percaya Tuhan ada, Tuhan kasih kita solusi.
meskipun kita belum melihat realisasinya, tetapi kita belajar. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Abraham percaya kepada janji Allah, walaupun secara umur sudah uzur ya, mustahil. Kita juga tahu bersama cerita Petrus. Waktu Tuhan minta, datang kepada Tuhan. Petrus jalan ya. Jalannya gitu mungkin kan? Enggak, pasti jalannya dengan gagah gitu kan, karena kepada Tuhan. Tapi ketika melihat masalah, aduh di bawah ada air, juga mungkin dia rasakan ada hembusan angin. Aduh, mulai takut. Dan yang terjadi kemudian mulai tenggelam. Baru Tuhan angkat ke atas lagi. Secara logika kan tidak mungkin ya berjalan di atas air. Secara logika tidak mungkin Abraham yang sudah 100 tahun, Sarah berumur 90, punya anak. Atau mungkin yang paling sederhana, Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria yang belum pernah menikah dan bisa mengandung. Logika masuk Bapak Ibu? Tidak masuk. Tetapi semua terjadi. Saat ini kita belajar iman sejati, bisa melihat melampaui logika manusia. Sesuatu yang tidak mungkin secara biologis, Sarah tidak mungkin, Maria tidak mungkin. Secara teknis pun tidak mungkin Petrus bisa berjalan. Tetapi Bapak Saudara, iman bukan menutup mata terhadap kenyataan bahwa di tengah-tengah kita berbagai masalah ada, tetapi kita melihat kenyataan dengan kacamata Tuhan. Dunia terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, saya bicara di depan bukan dalam arti saya orang yang paling beriman, bukan dalam arti kami sekeluarga juga bebas dari masalah yang 3 tadi. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Tetapi hari ini saya secara pribadi juga diingatkan, Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu kan adalah seperti pedang bermata 2. Jadi sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlebih dulu tegur. Saya juga punya masalah yang ada di depan, yang ada di belakang. Dan saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan tolong angkat tangan saja Tuhan, biarkan Tuhan yang turun tangan. Karena ketika kita sendiri yang turun tangan, Tuhan lipat tangan. Kira-kira Bapak Saudara, kalau Tuhan lipat tangan, kita yang kerjain sama. Tetapi Bapak Saudara, tadi kita tidak melihat, belajar beriman tuh tidak melihat besarnya masalah, tapi kita melihat besarnya kuasa Tuhan. Amin. Amin. Walaupun jawabannya kita tidak tahu kapan, kita sudah berdoa berulang-ulang. Bapak Saudara, beberapa bulan sebelumnya saya diberikan sebuah penglihatan. Jadi saya waktu itu WA adik saya bilang, saya dapat penglihatan seperti ini. Semoga bukan intimidasi kuasa gelap. Kami tadi cerita juga dengan Bugem yang kehilangan ayah, dan itu sangat terpukul. Bugem kehilangan Pagem kekasih. Saudara, secara berturut-turut ayah dulu ya, ayah memang udah cukup lama. Tapi dalam kurang dari 10 bulan kakak dipanggil Tuhan, menyusul mama dipanggil Tuhan, menyusul adik dipanggil Tuhan. Saya pernah dalam keadaan yang titik terendah, dan mungkin juga yang jadi korban keluarga, karena kita dalam keadaan yang sangat tertekan. Belum lagi dengan masalah-masalah yang lain. Ya sampai kemudian Tuhan ajarkan untuk
Bagaimana dalam situasi yang lemah dan kondisi yang tertekan kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatasi kita sendiri karena kita terbatas. Dan yang ketiga, kita sama-sama lihat Bapak Saudara ya. Yang kesini ya, yang tadi sudah kita singgung di awal ya. Jalan salib adalah kemenangan dalam kelemahan. Ini ayat yang kontroversi ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana mungkin Bapak Saudara? Dunia menganggap salib sebagai tanda kekalahan. Nah, katanya yang maha kuasa, tapi kok kalah? Kok malah disalib? Tetapi yang terjadi adalah ketika melalui kematian Yesus, kita semua ditebus. Yesus mengalahkan dosa dan juga maut. Jadi kemenangan terbesar terjadi saat Yesus menyerahkan dirinya, bukan saat Yesus melawan dengan kekerasan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa jikalau Tuhan berkehendak, sekian ribu malaikat mungkin bisa. Tetapi ketika itu terjadi, Bapak Saudara, apakah kita bisa diselamatkan? Tidak bisa. Tapi justru lewat kelemahan tersebutlah kita semua memperoleh hidup. Lewat kematian Kristus kita memperoleh hidup. Kan terbalik Bapak ya, bertentangan. Mati tetapi hidup. Aneh memang ya, orang Kristen memang aneh gitu, bertentangan. Ditampar kanan disuruh kasih. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang gampang atau gampang Bapak Saudara mengasihi musuh. Tapi ini paradoks Bapak Ibu. Bertentangan. Bapak Ibu, bagaimana kita sudah disakiti kok tidak melawan? Tetapi ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya. Bikin kita nyelekit. Tapi harus berganti. Pada prakteknya tapi ini firman Tuhan Saudara. Tadi kan dari awal kita sudah belajar percaya dan taat. Amin Bapak Saudara, kita mau belajar taat supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kita saling menguatkan ya Bapak Saudara ya. Jadi jangan takut akan kelemahan. Kita minta maaf, disebutnya lemah. Yang kuat itu yang bisa. Iya. Tetapi Tuhan sering memakai kelemahan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya. Yang paling besar adalah salib. Apa yang nampak kalah justru malah menang. Sebagai penutup. Penutupnya Bapak Gembala nggak jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, ini yang bisa kita. Justru sebetulnya Bapak tadi bukan yang mengkonfirmasi. Padahal kami nggak ngobrol. Tapi kok bisa pas tentang hidup dengan iman yang sejati. Kita belajar ini Bapak Saudara. Percaya meski kita belum mengerti kapan Tuhan mau mengabulkan, kapan Tuhan mau menolong, kapan Tuhan mau merealisasikan, kapan ya Tuhan ini semua masalah selesai. Kita juga belajar jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Biarkan Tuhan bekerja lewat kelemahan kita. Kita manusia yang lemah, terbatas. Dan yang terakhir ya, kita hidup
agak unik juga ini. Agak tenang ya. Kita hidup dengan iman, bukan dengan perhitungan dunia. Walaupun mungkin langkah iman terlihat aneh, tapi akan membawa kita kepada rencana besar Allah. Bapak saudara, hidup memang penuh dengan paradoks, tetapi di balik setiap paradoks ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dunia melihat kelemahan sebagai sebuah kekalahan, tetapi Tuhan melihatnya sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan. Amin. Mari Bapak Saudara, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk tunduk diri. Tuhan, ajar kami untuk taat. Ajar kami untuk percaya kepadamu. Meski jalan Tuhan tidak selalu kami pahami, Bapak Surgawi, tolong kami melihat kehidupan ini bukan hanya dengan mata dunia, tetapi dengan mata iman. Pakailah setiap kelemahan kami untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Saudara, sebelum kita akhiri, kita naikkan sebuah pujian. Saya ada lagu ini. Mungkin Bapak Saudara sudah familiar ya lagu ini. Saya minta tolong istri mungkin tuh boleh bantu mendampingi saya di sini. Ya. Beliau yang seringkali bakal ya, jadi hari ini bantu saya. Ke sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
dan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya sebagai pendengar tapi kami sebagai pelaku firman. Mantapkan firman Tuhan di dalam hati, pikiran, dan biarkan kami bertumbuh. Kami boleh semakin berakar dengan kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kami, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Kepadamu kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Kami serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di segala badan tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ada dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil diiringi persembahan pujian. Bawa persembahan.
berjatuh di tempat ini dan penuh berkati Tuhan sudah memberi kegiatan yang berkuatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan juga kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya akan membacakan warta sepekan. Untuk persekutuan rumah tangga Rabu 15 Oktober 2025 diadakan pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di rumah Bapak Indi. Mari jemaat diundang untuk hati bersama. Kemudian ada persekutuan remaja Sabtu 18 Oktober 2025 jam 6 sore bertempat di gereja. Kemudian ada petugas ibadah umum, itu ada Minggu 19 Oktober 2025 pukul 8 pagi untuk WLnya Rahel Mariana, singkatnya Agnes dan Stephen, asyarnya Bapak Ibu Haji dan LCD IOS. Kemudian segenap keluarga besar GBT Candi Natal mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Setia dan keluarga, Tuhan memberkati. Kemudian kita akan bersama dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala, waktu dan tempat diserahkan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan dari Bapak Kris ya. Tuhan Yesus berkati, kami sangat diberkati ya, sangat mudah dicerna. Kita tinggal suruh percaya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya pada Tuhan? Percaya. Sudah taat? Nah itu gandengannya di situ. Jadi percaya dan taat. Wah, supaya berkatnya turun atas kita semua. Jadi kalau percaya, percaya, yakin, aku yakin banget dongnya lah. Dan taatnya, jangan bodoh gue. Itu maksudnya. Jadi masalah itu. Sudah berobat? Sudah. Diminum obatnya? Enggak. Mari-mari. Nah, Bapak Ibu kasih, jadi ada Pak Kris, Ibu Kris, gitu aja lah. Ya, jadi untuk saat ini saya panggil Bu Kris, ya. Ada siapa ya? Bu Juli, Jenny, ya Bu Jenny sama anaknya, saya tidak tahu namanya, sama Bu Yosef, ya dari Wonosobo. Jangan Bu almarhum. Ya, tadi saya ketawa waktu Bapak bilang apa? Berkatilah orang ya. Kita baru ngobrol di mobil, ada tulisan, ya Allah, ya Tuhan, miskinkanlah orang-orang yang membuat sampah di tempat ini. Ini doa apa untuk? Kalau saudara nggak bisa, kalau karakter darah sama karakter jatuh, thank God, loh, ini doanya kok miskinkanlah, bukan berkatilah. Saudara, kami sebagai gembala sidang sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan jemaat juga mengucapkan terima kasih, dan jangan kapok ya sini Pak ya, kesini lagi. Kalau diundang. Itu kan masalah di situ, kan nggak mungkin tanpa diundang. Tapi tidak apa-apa Pak, datang aja tiap minggu tidak apa-apa, nginep di sini. Ya, ya udah datang gitu. Nanti setiap sebulan sekali khotbah tidak apa-apa. Nanti tiap minggu juga datang gitu, nginep di sini. Ya, jadi daripada gerejanya ngebolang kemana-mana. Jadi beliau, saya tegaskan, memang bukan pendeta, tetapi dia melayani Tuhan, dia bekerja. Jadi suaminya bekerja, ya tadilah ya di Jogja itu supermarket itu. Lalu istrinya juga menjual rupiah, tiap hari itu bikin makanan, semua tidak ada hari. Jadi ini jam 3, jam 4 saya tidur di sana, itu jam 3, jam 2 sudah bunyi. Apa ini kok bunyi? Ada laos, dipukulin apa gitu. Jadi memang tiap hari dia kerjanya bikin makanan, makanya omsetnya gede. Nah, jadi luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi bukan berkat datang sendiri, tapi berkat lalu dia juga bekerja keras, berusaha. Saya yakin juga banyak orang kumpulan banyak masalah, walaupun kelihatannya dari luar mungkin nggak ada masalah gitu.
tapi ada masalah tapi punya Tuhan. Oke, jadi nanti kita undang lagi ya. Siap ya? Siap. Tuh. Jadi kita pelayanan bareng-bareng ya. Sebelum Rehan udah berangkat ya, saya suruh Rehan sama Stephen saya utus untuk ke seminar PKSAG ya di Katolik dari ini mewakili GPT Carinata. Jadi jangan semua saya. Kalau ada acara yang lain, pemuda yang sudah bisa ikut seminar sama mewakili gereja ikut acara gitu, yang muda. Oke, kita berdoa dulu ya, bersyafaat, lalu kita akan akhiri dalam doa berkat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, ibadah kami berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang sudah kami mengerti, dan firman-Mu akan kami lakukan. Ketika kami melakukan firman-Mu, kami taat kepada firman-Mu, maka Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami seiman di Nigeria, di berbagai tempat lain yang mengalami persekusi karena iman Kristen. Mereka mengalami penderitaan karena mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Baik di negara-negara selain Nigeria pun kami doakan kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka penghiburan, memberikan kepada mereka keberanian untuk tidak menyangkal iman mereka. Jadikan mereka tetap setia dan terus mereka berpegang teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Kristus menguatkan mereka, kasih Kristus meneguhkan iman mereka ketika mereka mengalami persekusi, mengalami aniaya, mengalami penderitaan di daerah mereka masing-masing. Tuhan Yesus menolong, menguatkan mereka untuk tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga bagi bangsa-bangsa di negeri kami ini. Kami serahkan Indonesia yang kami cintai, supaya Indonesia diberkati Tuhan, diberkati Bapak Presiden kami, diberkati Wakil Presiden kami, diberkati para menteri serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, supaya mereka menjadi para pemimpin yang dapat bekerja sama dengan tulus hati. Mereka membangun negeri ini menuju kesejahteraan, menuju keadilan, menuju kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan supaya ekonomi bangsa ini boleh semakin pulih, bangsa kami semakin diberkati Tuhan, ekonominya semakin maju, semakin stabil, dan Tuhan akan terus membuka lapangan-lapangan pekerjaan di negara kami, di kota kami, di desa kami, sehingga damai sejahtera boleh dirasakan di masyarakat Indonesia secara umum ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Purbalingga yang kami kasih. Tuhan berkati kota Purbalingga supaya kota Purbalingga aman, adil, makmur, sejahtera. Dan kami doakan supaya Tuhan berkati setiap pembangunan sedang berlangsung, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Tuhan terus berkati. Kiranya setiap pemimpin kami di Kabupaten Purbalingga bekerja dengan jujur, dengan adil, dengan baik, dengan bijaksana, sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Purbalingga. Kami juga bersyukur untuk TNI, untuk Polri, secara khusus Polsek Purbalingga Kutasari yang menjaga keamanan kami setiap minggu saat kami beribadah. Kiranya Engkau melindungi mereka, memberi hikmat, memberkati dan membalas kebaikan mereka dengan berkat yang dari surga. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, pulihkan ekonomi mereka, sembuhkan sakit mereka. Bagi yang mereka mengalami Tuhan ekonomi yang saat ini sangat lemah, Tuhan bangkitkan dan berkati ekonomi mereka, bangkitkan ekonomi jemaat di tempat ini, pekerjaan mereka Tuhan berkati, biaya pendidikan anak sekolah mereka Tuhan berkati. Ada yang di TK, ada yang di SD, SMP, SMA, yang duduk di perguruan tinggi, semuanya Tuhan memberkati. Buatlah mereka sukses, buatlah mereka juga berhasil ya Tuhan.
Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk perencanaan pembelian sound system yang sedang kami kumpulkan oleh kas gereja yang ada. Kiranya benih-benih iman yang kami kumpulkan boleh Tuhan terus berkati sehingga sound system kami boleh terbeli ya Tuhan suatu saat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk menyerahkan rencana perayaan Natal pada tanggal 25 Desember di tempat ini jam 10 pagi. Biarlah setiap jemaat yang bersiap, mereka semuanya disatukan hatinya dengan rendah hati, dengan bersuka cita. Kami boleh merayakan Natal di tanggal 25 Desember di tempat ini dengan penuh makna, penuh sukacita, dan boleh mengingat kasih Allah yang datang dalam diri Yesus sebagai juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mendoakan Pak Kris, Ibu Kris dengan rombongan yang ke Wonosobo, Tuhan lindungi Ibu Yosef, yang ke Tanjung, Tuhan juga melindungi, memberkati beliau-beliau dalam perjalanannya, dan pertemukan kami di lain waktu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang saat ini akan kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.